Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di video yang kesekian kalinya. Gimana kabar kalian? Sehat selalu bukan? Ya, jangan lupa selalu jalankan protokol kesehatan ya. Jaga jarak, pakai masker, kemudian selalu cuci tangan pakai sabun. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari kalian. Ya. Yang pertama adalah pertanyaan Muhammad Mu'alif Mustafa dari kelas 12 MIPA 5. Pertanyaannya gini. Jika terdapat dua muatan, baik sejenis atau tidak sejenis, berjarak 20 cm, untuk mencari letak medan yang bernilai 0, bagaimana Pak? Ini maksudnya medan apa? Ya, kalau medan magnet yang sekarang kita bahas, itu tidak ada muatan yang diam itu menghasilkan medan magnet ya. Jadi medan magnet itu akan dihasilkan oleh muatan yang bergerak atau arus listrik ya. Untuk muatan yang diam itu adanya medan listrik ya. Dan bahasan ini sudah kita bahas di bab sebelum medan magnet ya, ada listrik statis ya. Tapi nggak apa-apa, saya akan jawab di sini karena saya belum pernah membuat video tentang ini ya. Oke, gini Mas Alif. Yang pertama akan saya jelaskan yang muatan yang sejenis. Ya. Untuk muatan sejenis, ya, misalkan muatan ini di sini muatan positif. Kemudian yang ini muatan positif. Ya. Maka ya kita lihat daerah-daerah yang di sekitar sumbu ini aja ya, sumbu X ya. Kita lihat secara satu dimensi. Ya. Nah, kita tahu sendiri bahwa arah dari arah medan listrik atau arah garis-garis medan listrik dari suatu muatan positif itu adalah keluar. Jadi ke kanan sama ke kiri untuk satu dimensi ya. Nah, ya ini. Maka kita bisa selidiki daerah yang mempunyai kuat medan listrik 0 itu ada di sebelah kiri atau ada di sebelah kanan atau ada di tengah. Ya, coba kita lihat. Yang pertama kita selidiki untuk yang di daerah kiri. Titik yang di daerah sebelah kiri sini. Ya. Titik ini dia akan mendapat medan magnet dari muatan pertama itu arahnya ke kiri. Ya enggak? Ini E1. Dan akan mendapat medan listrik dari muatan kedua ya. Arahnya ke kiri juga. Ya, karena ini menghasilkan medan listrik yang arahnya ke kiri. Ya, titiknya ada di sini berarti dia akan ada medan listrik ke kiri juga. Ini E2. Nah, kalau dilihat arah medan listrik E1 dan E2, maka tidak memungkinkan untuk resultan medannya adalah 0. Ya, jadi nggak mungkin di sini. Begitu juga di sebelah sini nggak mungkin. Ya, E1. E2-nya juga ke kanan. Jadi nggak mungkin ya. Nah, yang paling memungkinkan adalah di antara kedua muatan. Ya. Titik ini dia akan mendapat medan listrik dari muatan yang pertama arahnya ke kanan. Ya, dari muatan yang kedua arahnya ke kiri. Jadi E1 dan E2. Nah, resultannya 0 jika E1 sama dengan E2. Ya, kita tahu sendiri ya. Rumus medan listrik itu adalah E sama dengan K. Maaf, terlalu jauh ya. K kalikan Q per R kuadrat. Ya kan? Nah, berarti E1-nya itu K kalikan Q1 per R kuadrat. E2-nya K kalikan Q2 per R kuadrat. Yang ini R1, yang ini R2.
2 ya. Berarti setelah kita coret K-nya, kita dapat persamaan Q1 per ya, Q2 itu sama dengan R1 per R2 kuadrat. Nah, jadi kita gunakan persamaan ini. Nah, nanti kita misalkan nih, misalkan dari muatan pertama itu jaraknya X. Nah, maaf. Dari muatan pertama jaraknya X. Kemudian dari muatan kedua jaraknya, nah di pertanyaan tadi jaraknya adalah 20 cm itu antara dua muatan. Berarti jarak dari titik ini ke muatan yang kedua adalah 20 cm dikurangi X, ya kan? Yang sini 20 dikurang X. Nah, oleh karena itu, nanti kita masukkan saja di sini. Q1 per Q2 sama dengan X, ya, R1-nya X, per R2-nya 20 min X. Kasih kurung kuadrat. Nah, kemudian biasanya kebanyakan dari kalian setelah ini itu dijabarkan dulu ini. Yang atas jadi X kuadrat, yang bawah jadi 20 min X, kemudian dikuadratkan, kemudian baru dikali silang. Padahal itu akan menyulitkan, nggak perlu. Ya, caranya kita akar saja supaya kuadratnya hilang. Nah, setelah diakar, kan nanti ini akar dari Q1 per akar dari Q2, ya, itu sama dengan X per 20 min X. Nah, baru dari sini kita kali silang untuk mendapatkan si X-nya. Nah, seperti itu, Mas. Itu untuk muatan yang sejenis, itu daerahnya ada di antara dua muatan ini. Ya. Nah, kemudian untuk yang berbeda jenis, ya, kita gambar lagi untuk yang berbeda jenis. Nah, sedangkan untuk muatan yang berbeda jenis, ya, misalkan muatan positif sama muatan negatif. Ya. Nah, di manakah letak medan magnet yang bernilai 0? Nah, kita tahu bahwa untuk muatan positif itu arah medan listriknya ke sini, ya. Seperti ini keluar. Untuk yang negatif, arah medan listriknya masuk. Nah, jadi kalau kita selidiki titik yang ada di tengah-tengah, ya, di tengah-tengah sini misalkan, maka dia akan mendapat medan listrik ke arah ke kanan dari muatan pertama dan ke kanan juga dari muatan yang kedua. Jadi tidak mungkin di sini 0. Jadi yang memungkinkan adalah di sebelah kiri sini atau di sebelah kanan sini. Ya, coba lihat. Kalau titik ini, dia akan mendapat arah medan listrik dari muatan pertama itu arahnya ke kiri. Nah, dari muatan yang kedua arahnya ke kanan. Nah, jadi memungkinkan untuk resultannya 0. Sama seperti ini, dia akan mendapat medan listrik dari muatan pertama arahnya ke kanan. Dari muatan kedua arahnya ke kiri. Jadi memungkinkan untuk resultan medannya sama dengan 0. Nah, kemudian untuk pengerjaannya sama saja. Nanti jarak dari sini ke sini misalkan kita simbolkan dengan X. Kemudian jarak dari sini ke muatan yang kedua berarti ya 20 ditambah X gitu ya. Nanti tinggal dimasukkan ke persamaan. Oke, seperti itu ya Mas Mu'alif Mustafa. Oke, kita lanjut. Oke. Pertanyaan yang kedua dari Mas Diki Hafiz Fahruri dari kelas 12 MIPA 5 juga. Oke. Gini pertanyaannya. Dua buah kawat lurus A dan B masing-masing dialiri arus 0,9 ampere dan 1,6 ampere dengan arah yang sama dan terpisah sejauh 10 cm. Hitung besar medan magnetik di suatu titik yang berjarak 6 cm dari A dan 8 cm dari B. Ya. Ini soalnya sama seperti yang di soal latihan kemarin ya.
Oke, saya buka dulu pembahasannya. Pembahasan ini ya. Di soal nomor berapa? Di soal... Nah, yang ini kayaknya. Nih, sama ya. Ya. Jadi, gini. Mungkin yang membingungkan ini ya. Kedua kawat ini terpisah sejauh 10 cm. Tetapi yang ditanyakan di titik yang berjarak 6 cm dari A dan 8 cm dari B. Nah, kalau kerangka pikir kita itu seperti yang barusan, hanya satu sumbu saja, maka kan nggak mungkin. Ya, nggak mungkin ada suatu titik di suatu sumbu yang berjarak 6 cm dari kawat A dan 8 cm dari kawat B. Itu kalau kita kerangka pikirnya satu sumbu saja. Nah, tetapi di sini kita berpikirnya 3 dimensi atau minimal 2 dimensi lah. Jadi gini, ada dua kawat lurus. Nih, jadi ada dua kawat seperti ini. Ya, jarak antar kedua kawat ini adalah 10 cm. Dari sini ke sini 10 cm. Yang ditanyakan titik yang berjarak 6 cm dari A dan 8 cm dari B. Berarti ada di, nah ini saya tahan di sini. Nah, berarti ada di sebelah sininya. Ya, di sebelah sini. Jadi, titik ini, dia ke kawat 1 itu jaraknya 6 cm. Ke kawat 2 jaraknya 8 cm. Nah, antara kedua kawat jaraknya 10 cm. Jadi, Anda berpikirnya harus 2 dimensi seperti ini. Jadi, dia akan terbentuk segitiga siku-siku. Nah, seperti ini. Ya, seperti ini segitiga siku-siku. Nah, tadi sudah saya jelaskan untuk arah medan magnet di sekitar kawat berarus di suatu titik tertentu itu arahnya adalah sesuai dengan aturan tangan kanan, kemudian dia tegak lurus terhadap jari-jari. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, di sini adalah, bentar saya pakai tinta. Nah, kalau kita lihat, ya di sini B1 ini medan magnet yang dihasilkan oleh kawat berarus yang satu, yang A. Ya, kawatnya di sini, jarak dari sini ke sini adalah 6 cm. Ini jari-jarinya ya. Nah, maka arah medan magnetnya tegak lurus terhadap jari-jari. Arahnya sesuai tangan kanan ya, ke sana. Nah, jadi arah medan magnetiknya ke sana. Nah, itu dari kawat pertama. Dari kawat kedua, ya, dia arahnya naik juga, arah arus listriknya, maka akan menghasilkan medan magnet yang arah putarannya seperti ini. Nah, untuk titik ini berarti dia berarah ke sini. Dia harus tegak lurus terhadap jari-jari ini. Nah, sehingga kita dapat gambar seperti ini, ya. Oke, saya hapus dulu. Nah, oke, jadi di sini ada B1 arahnya ke sana, B2 arahnya ke sini, sudut antara B1 dan B2 adalah tegak lurus, siku-siku, maka resultan dari B1 dan B2 hanya kita perlu gunakan aturan Pythagoras. Ya, atau triple Pythagoras langsung nggak apa-apa. Ya, dari sini dari rumus kita dapat B1-nya 3 mikrotesla dan B2-nya 4 mikrotesla, sehingga triple Pythagoras dari 3 dan 4 adalah pasangannya 5 ya. Jadi kita dapat resultan medan magnetnya adalah 5 mikrotesla ya, itu. Oke, itu pertanyaan yang kedua ya. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Deswara Valen dari kelas 12 MIPA 6 ya. Untuk soal seperti nomor 2 di latihan medan magnet, kenapa di situ pakai penjumlahan sin, Pak? Apa bedanya kalau sama yang medan magnet biasa? Ini maksud medan magnet biasa itu yang rumusnya tidak pakai sin ya. Ya. Oke, saya buka lagi untuk pembahasan yang nomor 2.
Ya, ini ya. Oke. Untuk nomor 2, sebuah kawat berbentuk persegi panjang dengan ukuran 6 x 8 cm dialiri arus 1,2 ampere seperti gambar. Tentukan besar dan induksi magnetik di pusat persegi panjang. Oke, ini kawatnya berbentuk persegi panjang. Nah, tentu panjangnya ada nilainya. Ini tadi katanya 6 cm sama 8 cm. Sehingga kita gunakan rumus yang ini. Ya, kuat medan magnetik atau induksi magnet untuk kawat yang tidak panjang atau yang panjangnya terbatas. Ya, oke. Rumusnya adalah B sama dengan mu 0 I per 4 pi A kalikan sin theta 1 ditambah sin theta 2 atau mu 0 I per 4 pi A kali cos gamma 1 ditambah cos gamma 2. Ini maksudnya gimana kok bisa pakai sin, bisa pakai gamma? Jadi gini. Saya gambarkan, ini misalkan kawat. Kemudian titiknya ada di sini. Nah, jarak titik ke ujung yang atas itu adalah ini. Kemudian ke ujung yang bawah itu ini, ya. Kemudian titik ke kawat itu jaraknya adalah seperti ini. Nah, kita menggunakan rumus yang sin theta 1 ditambah sin theta 2 itu jika yang diketahui adalah sudut yang ini. Yang ini theta 1, yang sini theta 2. Kita gunakan rumus sin theta 1 tambah sin theta 2. Sedangkan kalau kita mau cos itu jika yang diketahui adalah yang sebelah atas sama bawah sini ya. Nah, kan kita tahu sendiri kan kalau ada segitiga siku-siku, di sini sudutnya alfa, di sini sudutnya beta, maka sin alfa itu sama dengan cos beta, ya kan? Nah, oleh karena itu kita bisa pakai rumus yang sin, bisa juga pakai rumus yang cos. Di sini saya sengaja berikan dua contoh supaya kalian lebih jelas ya. Untuk yang kawat ini, ya kawat ini dan kawat ini, karena ini panjang dan jaraknya sama, maka saya cari satu kali aja, namanya B1. Dia mempunyai sudut alfa 1 ini dan alfa 2 ini. Ya, nah kita gunakan rumus yang sin. Ya. Ingat, sin itu adalah perbandingan sisi depan dan sisi miring. Ya, sisi depannya ini adalah 3 cm, sisi miringnya 5 cm. Jadi, sin alfa 1 dan alfa 2 itu 3/5. Tuh. Nah, untuk yang kawat kedua, ya, saya gunakan rumus yang cos. Saya ambil sudutnya yang sebelah sini. Nah, sehingga kita pakai cos. Ya, di sini cos itu samping per miring, sisi sampingnya panjangnya 4, miringnya 5, jadi nilai cosnya adalah 4/5. Nah, kalau sudah dapat B1 dan B2, ya tinggal kita kalikan 2 dan kemudian dijumlah sehingga kita dapat hasil 20 mikrotesla. Kenapa dijumlah? Ya karena keempat medan magnet itu arahnya sama, yaitu mengarah menuju ke bidang kertas ya, atau tandanya silang gini. Menuju ke bidang kertas. Ya, saya belum pernah menyampaikan ya, untuk pemberian tanda itu kalau ke kanan kan tinggal arah panah ke kanan, ke atas arah panah ke atas, ke kiri seperti ini. Nah, untuk yang masuk bidang kertas itu adalah silang. Untuk yang keluar dari bidang kertas menuju ke pembaca itu adalah ini. Dot atau titik ya. Anda bayangkan anak panah itu ujungnya adalah lancip ya. Jadi kalau menuju ke kita itu yang kita lihat cuma titik. Kalau meninggalkan kita yang kita lihat adalah belakangnya ya, berupa silang gitu. Ya, itu pertanyaan yang sudah kalian berikan ke kita, ke saya maksudnya. Ya, ada 3 pertanyaan, silahkan. Bagi yang belum jelas, silahkan chat saja via WA, via grup, atau Japri. Tapi lebih baik sih lewat grup, supaya semua bisa baca ya. Sehingga saya jelaskan ke semua anak atau ke teman-teman kalian sekalian. Oke, saya rasa untuk pertemuan
Untuk kesempatan kali ini saya cukupkan. Jika ada kesalahan dalam menjawab pertanyaan dari kalian dan kesalahan dalam kata-kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.